Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita kembali masuk ke konten yang udah kalian tunggu-tunggu. Udah setengah tahun Ripan kagak ngerosting. Tapi ada satu motor 2 silinder yang harusnya kita rujak sampai mampus, sampai muntaber, sampai usus buntu. All new R25 2025 yang sebenarnya ini lebih cocok R25 2005. Tapi sebelum itu intro dulu, takutnya ada orang yang dongok-dongok agak ngerti konteks video, guys. Tapi sebelum kita bahas videonya, kita turut berduka cita terlebih dahulu kepada korban-korban atas musibah tragedi yang terjadi belakangan ini, yaitu tragedi KAI ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan, dan juga korban-korban diberikan tempat yang terbaik pastinya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yes, kembali lagi kita bakal ngebahas satu motor yang sebenarnya memang perlu update berabad-abad untuk bisa nongol varian terbaru yang mungkin ekspektasi orang-orang misalnya gitu ya, udah nunggu bertahun-tahun harusnya tuh ada fitur yang benar-benar menggemparkan dunia. Teknologi. Oke, pertama kita bakal bahas dari segi desain yang sebenarnya halal buat kita ketawain dah ini motor. Oke. Jadi saya kalau misalkan yang ngomongin desain ini motor, mungkin lebih perspektif tiap orang beda-beda. Dan mungkin yang ngerasa beda atau mungkin yang merasa ini motor keren, mungkin buat orang-orang yang udah kepalang beli ini motor biar kagak rugi-rugi amat. Padahal emang let's say kalau misalkan yang ngomongin tampilan, ini motor emang mirip dengan Yamaha R9 series 2025. Tapi kita tahu di jalanan Indonesia yang gemari Pahlo Jinawi ini itu tapi bohong. 1000/1 saking jarangnya nih motor di Indonesia. Jadi kalau misalkan lu pada pakai nih R25 2025 di jalanan Indonesia, kagak bakal ada ataupun yang ngira kalau misalkan ini adalah R9. Yang ada, motor lu bakal malah dikira mirip R15 Sikopong mesin Fiction Jamet varian terbaru atau biasa kita sebut R15 V4. Jadi kalau misalkan yang ngomongin desain emang mirip R9, tapi kalau misalkan yang udah turun di jalan, orang-orang bakal ngatain ini motor R15 Sikopong V4 udah. Dan emang perubahan komparasi yang paling kontras pada varian R25 sebelumnya itu adalah bagian lampu yang emang udah diubah menjadi facelift dan menghilangkan signatur model motif alien preketek pada R25 sebelumnya. Rakotek, Warakutu, Rakotek, Rajatek, Setotek. Dan juga pada bagian ekor belakang yang dibikin tidak mirip lagi dengan Yamaha MX King. Jadi emang kalau misalkan yang ngomongin desain, emang ada perubahan secara struktural pada bagian depan dan juga belakang. Lantas bagaimana kalau misalkan kita ngomongin pada performa mesin ini motor? Agak lupa juga kita bakal juga komparasi dengan 250cc 2 silinder di sekelasnya, seperti apa Baby RR CBR 2,5 ya motor si Boy Ninja 2,5 bakal kita bandingin. Kira-kira mana yang paling hina dari ketiga motor ini? Tapi nanti dulu dah, kita bakal bahas di mesin dulu. Ngomongin mesin ini, kalau misalkannya Yamaha bilang kalau misalkannya R25 varian terbaru ini itu menggunakan varian generasi kedua katanya gitu ya kan. Meskipun emang secara desain ini motor V3 atau yang ketiga gitu. Lantas bagaimana, apakah ada perubahan paling signifikan di ini mesin motor? Downgrade sih sebenarnya. Iya, perubahannya cuma di Euro 5 Plus biar bisa ini dijual komersil ini motor. Tapi kalau misalkan yang ngomongin power, ini motor malah downgrade. Yes, untuk performa ini motor itu tidak sengebut varian sebelumnya. Yang sebelumnya segini jadi segini. Cuman emang ada beberapa perbedaan konfigurasi yang ngebuat ini motor bisa dibilang varian kedua. Jadi bisa dibilang ini motor all new ya kan. Karena ada perubahan konfigurasi juga pada bagian mesin, seperti karakter noken, ukuran klep yang digunakan, dan juga jenis piston yang digunakan. Selain itu juga intake pada bagian filter juga modelnya itu berbeda karena dibuat dengan ukuran yang lebih panjang. Apalagi kalau misalkannya kita lihat pada bagian knalpot ini motor, kalau misalkannya kita lihat pada varian yang sebelumnya itu menggunakan knalpot dengan chamber yang bisa dibilang lumayan gede, segede gaban, segede beban utang negara. Tapi sekarang inovasi Yamaha emang selalu terbelakang, maksudnya terdepan. Menggunakan 2 catalytic converter, mungkin ini yang ngebuat ini motor ya harganya kagak ngotak. Jangan kita tahu gitulah ya kan, harga catalytic converter itu mahal. Ini dipasang 2, udah sama power turun, knalpot makin dicekik, ini motor makin teriak-teriak. Tapi kembali lagi, emang penurunan power yang absurd ini
itu Yamaha lakukan supaya bisa bener-bener diproduksi komersil karena mengikuti aturan Euro yang berlaku sekarang ini di seluruh dunia pastinya. Jadi emang kalau misalkan yang ngomongin desain ya mungkin bisa dibilang all new ataupun ada perubahan karena menghilangkan signatur model alien preketek. Rakotek. Warakutu. Rakotek. Yang paling bikin mencekik dari ini motor adalah pada bagian kaki-kaki. Misalnya kita lihat pada bagian velg, mungkin Yamaha masih kebanyakan stok yang belum habis, makanya pakai bedah velg yang udah-udah. Dan yang paling kocak di ini motor itu adalah pada bagian ban yang setia menggunakan ban sabun. Agak ngerti dah ini motor ya harganya. Bagaimana kalau misalkan kita komparasi motor ini dengan kompetitornya yang pastinya buat yang udah beli lu pada jangan emosi-emosi. Tapi Ripan berani simpulkan kalau misalkannya motor ini emang ada di area nanggung. Kenapa demikian? Kita tahu kalau misalkannya varian Yamaha R series itu memiliki performa yang jor-joran. Apalagi dengan konsep motor yang emang udah sporty abis. Seperti desain stang underyoke yang pastinya merepresentasikan motor sport dengan performa yang tinggi. Tapi kalau misalkannya di kelasnya ini motor bisa dibilang paling pokoknya paling santai dah pokoknya mah kagak usah buru-buru kagak buru-buru orang powernya juga paling lemot di kelasnya. Tapi lu pada bayangin udah mah motor lemot lu pada di posisi motor yang bikin pegel. Karena kalau misalkannya kita bandingin komparasi performa ini motor di sekelasnya, ini motor tuh paling ketinggalan. Power ini motor R25 ada di angka 35 HP, sedangkan buat Ninja itu yang terbaru itu ada di angka 38 hampir 40. Apalagi ngomongin si BBRR udah ada di angka 40 HP. Makin ketinggalan sejuta hektar dah ini si R25. Udah pegel, lemot, lengkap udah dah. Ya nanggung gitu kalau misalkannya pengen bikin motor sport ya powernya juga dibikin sport gitu logikanya. Apalagi kalau misalkannya kita ngomongin fitur di antara kompetitor. Kalau misalkannya ngomongin si BBRR, CBR 2,5RR itu udah bejibun fiturnya, udah banyak, udah gak usah dijelasin itulah ya kan. Karena ya harganya juga mahal, tapi relevan dengan apa yang udah diberikan. Dengan Ninja, ya kita tahu Ninja emang mungkin bisa dibilang fiturnya tidak sebejibun itu. Tapi ada fitur yang benar-benar berguna dan juga mempengaruhi performa, yaitu sleeper clutch pada bagian kuplingnya. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu hal ataupun aset di motor yang cocok buat motor dengan performa yang bisa dibilang tinggi. Tapi R25 inisiatif mungkin Yamaha ya udah kasih Y Connect by dah ya, kagak usah ngasih yang aneh-aneh. Yes, Yamaha memberikan fitur baru yaitu Y Connect. Bayangin, motor hampir 80 juta cuman dikasih Bluetooth doang. Yang HP Nokia Symbian juga ada Bluetooth mah, kocak. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin image dan juga after sales ini motor, ya Ninja mungkin sekocak itu teknologi dan juga fiturnya. Tapi semua orang tahu Ninja, lu mahal-mahal beli R6 juga bakal dikatain Ninja sama orang awam mah. CBR 2,5RR udah jelas keluaran motor Honda yang signatur itu udah terkenal, cakep dah kalau misalkannya buat motor-motor Honda mah. Apalagi after salesnya. Sekarang Yamaha, ya mungkin di varian adik-adiknya R15 bisa dibilang populer gitu ya. Tapi ini R25 kagak ada historikal yang bagus, tiba-tiba ngebanting harga yang kagak rasional. Yang bocah SD bayang mendingan beli es krim satu tronton kayaknya mah daripada beli ini motor. Jadi kalau misalkan yang kita ngomongin perbandingan singkat for value dari ini motor, mungkin buat CBR 2,5RR mungkin ya mahal, ya emang mahal, tapi sepadan dengan fitur dan juga power. Kalau misalkan yang ngomongin Ninja 2,5 emang mungkin paling worth it karena emang harga dan juga performa yang juga balance. Apalagi kalau misalkan yang ngomongin value dari motor Ninja. Sedangkan R25 at the bullshit, after sales segitu-gitunya, power malah turun, teknologi fitur juga kagak ada. Jadi kalau misalkannya kita simpulin gitu udah layakan, emang kalau misalkannya desain itu ada perubahan, pembaruan dan juga update seperti look dan juga tampilan. Tapi sayang kalau misalkannya udah dipakai di jalan, meskipun motor hampir 80 juta, malah bakal dikira mirip R15 si kopong. Terus yang kedua itu power yang bukannya dia berpisasi malah downgrade, tapi dengan harga yang malah upgrade. Dan yang paling memilukan itu adalah ban sabun di ini motor. 80 juta loh ini motor. Meskipun emang ada yang berpisasi pada bagian shock absorber depan yang diubah menjadi USD, tapi tetap kalau misalkannya buat fans fanatik yang mungkin udah keburu beli ini motor, mungkin kagak bakal nerima gitu kalau misalkannya ini motor sekocak itu. Tapi terlepas dari itu semua, R25 itu ada kekurangan dan juga kekurangannya. Tapi kira-kira menurut kalian apa kekurangan lain dari ini motor? Komen kolom komentar.